Dan ya, oke teman-teman, di kesempatan kali ini, nah inilah tampilan dari dashboard adminnya dari aplikasi e-parking ya, secara online teman-teman. Jadi di aplikasi ini ya, jadi ketika parkir akan terkondisikan, jadi nanti akan ada datanya, jadi akan ada kedetek beberapa kendaraan yang parkir di sini, dan misalkan space dari parkirannya tinggal berapa space sisanya, seperti itu ya. Dengan adanya aplikasi ini, maka untuk pengolahan sebuah parkiran teman-teman, maka akan lebih mudah dengan adanya sistem ini. Oke, untuk langkah-langkah codingan dan lain sebagainya, silahkan teman-teman perhatikan sampai. Yups. Oke teman-teman, langsung saja di sini ya. Ini untuk folder codingannya dan untuk strukturnya teman-teman. Nah inilah tampilan dari codingannya sendiri. Nanti teman-teman setelah mendownloadnya ya, silahkan teman-teman nanti simpan di XAMPP ya, dimana teman-teman menginstalkan si examnya. Oke, biasanya teman-teman menyimpannya kalau di default kan nanti akan disimpan di local C, lalu masuk ke folder exam ya. Dan selanjutnya teman-teman masuk ke ht.cs. Di sini ada folder ht.cs dari bawaan exam sendirinya. Oke, kita buka saja di sini, dan langkah selanjutnya teman-teman silahkan pastikan saja atau simpan di sini untuk folder codingannya. Di sini saya kasih nama dengan nama e-parking ya teman-teman. Nah ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal buka terlebih dahulu menggunakan text editor bebas. Untuk menggunakan text editornya itu sesuai kebutuhan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Sublime teman-teman. Dan untuk cara membukanya teman-teman tinggal di sebelah pojok kiri di sini ada file, menu file ya teman-teman. Lalu di sini open folder. Nah, langkah selanjutnya teman-teman cari folder codingannya ya, yang tadi yaitu di exam, lalu masuk ke ht.cs dan masuk ke foldernya yaitu e-parking ya. Oke, nah ini. Lalu teman-teman tinggal select folder seperti itu ya. Oke, dan inilah tampilan dari dashboard dari codingannya teman-teman. Dan untuk database-nya sendiri sudah saya satu folderkan di sini ya dengan nama dbparking.sql. Oke teman-teman, di sini mungkin saya akan review terlebih dahulu dari file codingannya dan settingan-settingan codingannya. Jadi teman-teman nanti harus perhatikan agar teman-teman semua tidak gagal paham dan tidak terjadi banyak error ya. Oke, langsung saja di sini saya akan jelaskan folder per folder apa saja yang ada di sini dan file-filenya apa saja yang ada di sininya. Oke, yang pertama di sini ada folder aset dan ada folder config, teman-teman. Oke, kita akan buka di folder config. Di sini sebenarnya yang paling penting adalah di sini ya, di konfigurasinya. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Di sini kita masuk ke file koneksi. Di sini ada file coba.php ya, ini untuk percobaan, dan di sini ada file koneksi.php dan ada .koneksi.php.tm ya, /tm di sini. Oke, teman-teman, langsung saja teman-teman buka di file koneksi di sini. Nah, untuk pengkoneksiannya sendiri teman-teman, di sini untuk hostnya teman-teman silahkan isi dengan localhost ya, karena kita menggunakan localhost. Dan untuk usernya teman-teman kasih dengan root ya. Ini bawaan dari PHP-nya sendiri teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan root di sini. Dan untuk passwordnya silahkan kosongkan saja. Dan untuk dbname-nya teman-teman ini tinggal sesuaikan nantinya dengan apa yang akan dibuat di XAMPP ya, atau di PHP My Admin seperti itu. Oke, paham ya? Di sini saya untuk dbname-nya saya kasih nama dengan db parkir. Oke, paham ya? Oke, next, langsung saja ya teman-teman, kita akan mencoba membuat database-nya. Nah, ini teman-teman harus diingat dbname yang di sini kita ini harus disamakan dengan nama database yang nantinya akan kita buat di PHP My Admin. Oke, langsung saja kita akan membuat database terlebih dahulu. Pertama-tama silahkan teman-teman hidupkan dulu examnya ya, XAMPP di sini, dengan satu catatan untuk untuk XAMPP-nya harus teman-teman instalkan dengan XAMPP yang support PHP 7 ya. Atau teman-teman bisa samakan dengan XAMPP yang saya instalkan di sini p3.2.4 ya. Setelah itu teman-teman tinggal hidupkan saja Apache dan MySQL-nya sehingga running ya, berwarna kehijau-hijauan seperti ini.
Langkah selanjutnya, setelah teman-teman menghidupkan XAMPP-nya, kita akan mencoba membuat database terlebih dahulu. Oke, caranya teman-teman tinggal buka dulu browser. Kita akan buka dulu browser, teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman di browsernya, teman-teman tinggal ketikkan saja localhost phpMyAdmin. Nah ini ya, jangan sampai salah. Jadi localhost/phpMyAdmin. Oke, lalu kita klik enter saja. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita buat terlebih dahulu untuk databasenya sendiri. Nama databasenya kita klik baru di sini. Dan langkah selanjutnya teman-teman di sini tinggal isikan saja, beri nama untuk nama databasenya harus sesuai dengan apa yang tadi ada di file codingan ya teman-teman. Nah ini yaitu di file koneksinya. Jadi teman-teman untuk DB name-nya di sini harus sama ya. Semisal di sini saya kasih contoh dengan nama databasenya yaitu DB parking ya. Untuk mempermudah, misalkan teman-teman kopikan saja lalu kembali lagi dan pastekan saja di sini. Nah ini untuk nama untuk nama databasenya ini harus sama ya. Karena teman-teman semua yang pemula itu sangat banyak keliru yaitu di step ini ya. Kecuali teman-teman sudah paham dari struktur Laravel ataupun CI dan PHP ya teman-teman, struktur foldernya, struktur file-filenya. Jadi teman-teman mungkin tidak akan kesulitan ya. Tapi bagi teman-teman pemula mungkin ini akan kesulitan banget, atau ya sering juga yang bertanya teman-teman mengalami kendala di sini ya, yaitu antara file koneksi dengan si file codingan dengan database itu tidak terkoneksi. Gara-gara apa? Gara-gara ya teman-teman ini membuat nama databasenya dan untuk base URL dan DB name-nya itu tidak sama ya teman-teman. Jadi teman-teman harus setting untuk DB name dan base URL-nya itu. Jadi teman-teman harus sama. Base URL itu apa? Base URL itu yaitu nantinya pemanggilan ketika kita akan panggil di browser. Nah itu adalah si folder apa saja dan folder-folder di dalam folder yang lainnya seperti itu. Jadi teman-teman harus sama ya ketika nantinya akan dipanggil di di browsernya atau di compile seperti itu ya. Oke, paham ya? Next. Teman-teman setelah membuat database nama database seperti ini, teman-teman tinggal klik buat saja di sini ya. Langkah selanjutnya setelah teman-teman membuat nama databasenya, teman-teman tinggal klik import ya. Oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal pilih file. Oke, kita klik saja. Dan teman-teman cari di mana folder project codingannya, yaitu di local C teman-teman ya. Masuk ke folder exam lalu masuk lagi ke ht.cs dan cari di sini folder codingan teman-teman ya. Di sini saya kasih contoh yaitu yang tadi ya, parking. Kita buka saja. Dan di sini untuk databasenya sendiri sudah saya satu folder kan di sini teman-teman, tinggal klik saja lalu klik open. Oke, paham ya? Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik kirim atau go kalau misalkan examnya menggunakan bahasa Inggris ya. Oke teman-teman, dan di sini karena saya sudah membuatnya, kita akan buka terlebih dahulu ya teman-teman dari databasenya sendiri, yaitu tadi kita kasih nama dengan DB parking ya. Oke, kita akan buka. Nah ini teman-teman, DB parking. Nah ini. Oke, kita buka terlebih dahulu. Kita akan coba lihat dari tabel-tabel yang ada di dalam databasenya. Oke, di sini ada tabel akses admin, ada tabel daftar parkir dan login. Ini memang masih sangat sederhana, hanya kita nantinya akan menampilkan akses admin itu sudah pasti ya teman-teman. Terus juga daftar parkir. Jadi kita bisa memantau siapa saja yang yang parkir hari ini, hari besoknya dan seterusnya seperti itu. Oke, yang tak kalah penting mungkin di sini saya akan percepat saja teman-teman karena mungkin saya ada kesibukan yang lain. Tapi teman-teman di sini harus agak perhatikan ya secara perlahan. Mungkin saya juga di sini untuk nadanya ini agak lumayan cepat teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman pemula ini harus benar-benar memperhatikan secara detail ya. Karena mungkin di sini saya bahas yang penting-pentingnya saja, untuk setting-setting yang pentingnya saja. Dan hal ini memang saya akan percepat teman-teman ya. Karena saya agak ada urusan lain ya setelah ini teman-teman. Karena kemarin saya sudah tidak bikin konten juga, kemarin saya ada kesibukan teman-teman.
Saya mohon maaf juga, mungkin baru hari ini saya baru bisa bikin konten lagi ya. Oke, seperti itu ya. Saya mohon maaf jika teman-teman mungkin agak kecepatan atau agak jadi masalah. Nanti kalau misalkan tutorialnya ini agak kecepatan, teman-teman bisa ulangi lagi ya videonya sampai teman-teman paham. Karena di sini saya akan setting-setting yang penting-pentingnya saja untuk akses dan lain sebagainya, dan coding-coding yang lainnya. Di sini saya gerak cepat saja ya, teman-teman. Oke, next. Langsung saja teman-teman di sini buka tabel akses admin ya, teman-teman. Nah, ini untuk akses adminnya. Jadi teman-teman yang sering keliru juga di sini ya. Bang, saya gak bisa login, Bang, guys, saya gak bisa login. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan di sini. Jadi itu akses admin nantinya di endscriptnya apakah menggunakan MD5 atau H1 dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini dan perhatikan di file codingannya, yaitu di file login ya. Oke, paham ya? Next, kita buka saja di sini di tabel akses admin, teman-teman. Oke, dan di sini kita akan buka di tabel daftar parkir. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk tabel daftar parkir. Dan di sini kita akan masuk ke tabel login ya. Nah, ini nanti untuk login ke apa namanya? Ke websitenya. Nah, di sini saya sudah set untuk mempermudah teman-teman, karena teman-teman semua suka banyak yang keliru juga ya, atau kesulitan bagi teman-teman pemula ya. Maka di sini saya akan sudah saya setting teman-teman. Untuk username-nya sendiri adalah admin dan password-nya admin ya. Ini harus diingat. Nanti juga teman-teman, kalau teman-teman paham itu di file membuat file login, jadi teman-teman juga nanti tidak akan kesulitan ketika kita membuat database-nya ya. Untuk database tabel login seperti itu. Mungkin di kesempatan berikutnya saya akan perjelas. Jadi kita akan belajar halaman per halaman ataupun baris per baris ya. Seperti itu. Oke, next di sini teman-teman bisa mengeditnya. Di sini ada klik ubah. Nah, di sini jadi teman-teman bisa mengubahnya nanti ya. Tapi itu harus disesuaikan dengan apa yang ada di file codingan yang ada di sini ya. Nah, di sini ada file login di codingannya. Oke, kita kembali lagi. Seperti itu ya. Oke, next setelah kita membuat database-nya, maka kita akan coba mengcompile si folder codingannya, teman-teman. Caranya teman-teman di sini ketikkan saja localhost karena kita menggunakan lokal ya. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan Laravel, itu nantinya menggunakan IP ya, teman-teman. Karena dia menggunakan komposer dan lain sebagainya. Tapi masih tetap menggunakan exam juga ya, lokal-lokal juga ya, seperti itu. Mungkin akan saya perjelas nanti ketika di tutorial Laravel. Oke, next di sini teman-teman ketikkan saja localhost lalu slash nama folder codingan ya. Jangan sampai salah. Untuk folder codingannya adalah iFarking. Nah, ini. Biar teman-teman tidak susah, di sini tinggal klik rename saja ya. Kopikan saja Ctrl C lalu kita kembali pastekan saja di sini sehingga menjadi localhost slash iFarking. Lalu kita klik enter saja. Oke, gengs, dan inilah tampilan dari form login dari websitenya ya. Di sini untuk tampilannya, di sini ada tanggal dan waktu ya, teman-teman. Ini secara otomatis bawaan karena ini sudah terkoneksi dengan API. Jadi langsung terdetect walaupun masih di lokal ya. Ini untuk jamnya jam 8:33 dan untuk harinya ya hari Minggu, guys. Tanggal 1 November karena ini sudah terkonek API. Jadi walaupun ini apa namanya, walaupun masih di lokal tapi terkonek internet, jadi nanti akan otomatis mengikuti jam yang ada di daerah kita, guys. Oke, gengs, langsung saja kita ke pokoknya. Jadi teman-teman tinggal login saja di sini karena kita tadi sudah setting, yaitu untuk username dan passwordnya adalah admin dan passwordnya juga admin ya. Oke, kita klik login. Ini login sebagai petugas parkir ya, teman-teman. Kita klik saja. Oke, gengs, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya ya, teman-teman. Oke, di sini akan saya jelaskan, akan saya review dari menu-menu dan kegunaan lainnya sebagainya ya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada home, terus juga di sini ada daftar kendaraan. Nah, ini nanti daftar kendaraan yang parkir di tempat kita hari ini nanti akan diinputkan di sini. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Dan teman-teman nanti bisa memantaunya kalau teman-teman sudah hosting ya. Bisa teman-teman pantau menggunakan mobile juga nanti ya. Bisa menggunakan Google Chrome di
di handphone, di Android dan ya iOS seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bawa-bawa PC dan lain sebagainya, teman-teman hanya bisa cukup memantau dari handphone saja ya. Lebih bagusnya nanti bisa teman-teman konversi website menjadi mobile ya, itu sangat mudah sekali. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan bikin tutorialnya bagaimana kita membuat sebuah website menjadi sebuah Android ya. Itu dikonversi saja, sebenarnya itu tidak terlalu sulit teman-teman. Oke, next langsung kita akan masuk ke menu home. Di sini untuk menu home di sini ada tabel masuk parkir dan tabel keluar parkir. Nah, nanti ketika ada orang yang parkir, jadi kita bisa menginputkan plat nomornya, motornya, jenis kendaraannya, motor, apa mobil ya, atau truk atau bus dan yang lainnya. Untuk mereknya teman-teman juga di sini bisa isikan, misalkan Toyota, Alphard ya, Ferrari, Lamborghini dan lain sebagainya ya. Terus juga nanti untuk keluarnya di sini kita kasih untuk kode parkir keluarnya, teman-teman. Jadi nanti kita bisa mengasihkan kode ya, misalkan 01, 02, 03 sampai 020.000. Nah, seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Nanti untuk daftar kendaraannya nanti akan diinputkan di sini, akan terlihat di sini. Misalkan contoh yang ini untuk kodenya 135, terus juga ini untuk plat nomornya misalkan F2983GG ya. Terus untuk jenis kendaraannya adalah mobil, mereknya adalah Honda ya, teman-teman. Untuk jam masuknya di sini misalkan 20.03 waktu Indonesia Barat. Oke, paham ya? Next kita akan lihat lagi ke daftar kendaraan. Nanti akan tersimpan di sini, teman-teman. Jadi yang parkir di wilayah kita, misalkan untuk jam sekarang, menit sekarang, hanya ada tinggal 10 kendaraan. Dan untuk space-nya nanti kita bisa lihat di sini ya. Misalkan hanya kita mempunyai space 100 space misalkan. Terus di sini ada yang mengisi baru 1, berarti tinggal 99 lagi space yang bisa dimasuki oleh kendaraan, seperti itu ya. Oke, mantap ya teman-teman. Mungkin ini perlu dikembangkan lagi dan ini hanya sebagai pembelajaran saja bagi teman-teman semua yang mau mengcustom nantinya ya, mau mengcustom websitenya. Teman-teman bisa cek aja di link deskripsi ya, teman-teman. Cek saja di link deskripsi. Oke. Dan mungkin itu pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa teman-teman juga like, comment, share ke teman-teman yang lainnya agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu. Oke, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.